jadi artis gede itu, masuk aku mau berdoa dulu, aku berdoa. Yes, pokoknya Tuhan, semoga Tuhan menyembuhkan melalui tangan hambamu. Sembuh, oke. Aku juga ngomong, Tuhan, moga-moga suaranya luntur ke aku di situ. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Seperti janji saya minggu lalu, kita akan masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Agus dan Mbak Maria dengan kisah-kisah yang masih banyak nih sepertinya, kisah-kisah yang luar biasa. Kita akan langsung ngobrol saja dengan pasangan yang luar biasa ini. Nah, kita lanjutin ya obrolan kita dari yang minggu lalu. Dia ngamen di Solo itu kebanyakan di kafe-kafe apa itu kan sekarang modelnya saweran umplongan itu loh. Ya betul. Saweran benar ya yang masukin ke kotak ya. Itu nggak bisa diprediksi kan dapatnya kita berapa. Kadang ada, kadang banyak, kadang sedikit, kadang juga lumayan. Kadang zong itu sih. Puji Tuhan pernah kita beberapa kali ya. Oh iya itu. Aku ada cerita juga. Itu waktu jadi kan kalau kita mau berangkat ke kayak di ngamen itu kan kita sepanjang jalan dari itu rumah itu kita prosesi kita punya ritual sendiri dari rumah sampai tujuan lokasi. Kita doa Bapa kami di jalan tak ulang-ulang terus sampai jadi seandainya sini sana 1 jam apa sepertiga aja kita di motor itu berdua diem kita berdua itu doa Bapa kami sendiri gitu dalam hati. Itu pernah tuh dia nyanyi saya di belakang saya masih doa sama kadang saya baca firman. Itu gitu. jadi pernah tuh sing di Sasono Krido itu sing datang banyak banget. Aku mulai jam 7:30 sampai jam 11. Jam 7:30 mulai nyanyi sampai jam 10 setengah 11 lebih lagi sampai jam 11 sampai jam 10:30 lah. Itu belum ada sing nyawel sama sekali. Kotak masih kosong. Iya. Kan ada di depanku pojok kanan kiri nah, kosong semua. Kotaknya itu kan kayak toples bening gitu loh. Kayak gini kan. Jadi kalau ada orang ngasih itu kan kita tahu, oh itu ada isinya. Oh itu 5.000. Nah itu pas posisi itu aku nggak ngelihat itu, penting aku sudah berdoa sama Tuhan. Terserah Tuhan yang mau ngasih. Aku setelah tahu langsung dia, Mas, satu lagu lagi. Aku langsung ngomong, oke, terima kasih buat para pengunjung yang sudah memberikan berkat melalui hamba. Walaupun ada yang belum ngasih, aku ngomong itu. Terima kasih yang sudah berkunjung di sini. Monggo silakan besok pagi ada live musik dengan berbagai macam genre. Monggo silakan untuk mampir di sini menikmati makanan yang hiburan di sini. Terus aku selesai itu lagu terakhir dari kami Kemesraan gitu, kita nyanyi. Terus tahu-tahu ada orang yang mau pulang itu kasih 1, 2, itu nggak nyampe 10 orang yang ngasih. Dan itu kan dari orang 500 orang lebih. Gitu kan, dari orang 500 orang lebih. Gitu. Yang ngasih cuma nggak ada 10 orang. Aku tahu kono-kono kosong itu gede segini tempatnya. Kan uang kita kan paling numpuk segini doang, paling enggak tinggi berapa orang. Tipis lah ya. Terus lah. Terus rampung selesai, aku turun, aku nggak ambil itu, aku siapa tahu nanti ada yang orang pas pulang nanti mau ngasih lagi. Atau sudah nggak ada ya, yes. Ambil. Iya, ambil dari sana dulu. Sana, ambil, langsung mau latih, jangan lihat. Ambil, jangan dilihat. Jangan dilihat, tumpuk lagi. Lah pas waktu kita mau buka itu, aku biasanya kan dari pihak sesuatu hidup misalkan penjual misalkan pengen tahu dapatnya berapa. Nanti kalau pokoknya kita dapatnya di bawah 100.000 dari sana kan genepi. Nanti dia nambah. Pokoknya kita dapat 70.000. Sekarang ngasih 30 jadi 100. Berarti pas 100 kita biar kita bisa pulang bawa 100.000 tuh. Yo saksi keluar. Ya Mbak bukaan. Wah. Dikit Pak ya. Enggak apa-apa Mas. Ketaduan sudah melimpah-limpah pasti buka Maria. Uang bisa 800 ya? 2.000, 1.000, 5.000, pol 10.000. 800 apa 600? 600-an. 600.000.
Uang dari mana nggak tahu. Ada sing 2.000. Kalau logikanya uang 2.000 sama di lempet-lempet. Ada 2.000 bersab 3 itu terus keluar di situ kadang 5.000. Terus pokoknya lecek itu ada. Nggak tahu uang dari mana. Sing temanku sing yang penjual itu kaget, Mbak, kok semeniki? Kok segini, Mbak? Logikanya kalau 600.000 uang receh kan pasti tebel ya. Full kan? Iya. Itu tipis aja sih, cuma berapa sen gitu aja. Uangnya tak ambil lagi, tak masukin di kantong. Itu sudah penuh, hampir penuh. Hampir penuh. Dari mana? Aku mengatakan sama istriku, ini mujizat 5 roti dan 2 ikan. Seperti itu. Kalau orang-orang sana bilangnya gini. Langsung greng. Orang-orang sana bilang gini, pulungmu apik Mas gitu kan. Orang-orang itu bukan pulung, itu bukannya Tuhan Yesus, kita bilang gitu. Pernah juga kayak gitu waktu itu di Keranas, Solo di Keranas kan. Itu ya gitu, dia nyanyi di situ, Ci. Sampai mau selesai. Sepi banget. Enggak ada yang itu di Keranas itu kan gara-gara kan. Jadi ya kita beda ya, kita anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan. Jadi aku percaya Tuhan pasti akan melimpahkan berkat. Ternyata bahkan yang nyanyi selama seminggu itu pun juga bagus semua kan, dipilih semua itu yang nyanyi di situ. Nggak sembarang orang lah ya bisa nyanyi di situ ya. Nah, di situ pun berkatnya, mesti hasilnya berapa itu yang paling tinggi punya aku terus selama ini. Punya aku terus. Nah, dari situ kan aku dulu kan ke Sabtu kan paling rame-ramenya. Kita dipindah hari. Nah, terus ada sing iri terus ngomong mau nggak mau aku dipindah ke hari Selasa. Nek wong Jawa ngomong Selasa manusia lah itu. Itu hari momok di tempat itu. Hari momok. Jadi hari Selasa itu biasanya hari paling sepi gitu kan. Jadi teman-teman disuruh main di situ nggak ada yang mau. Mas Agus, sorry Mas ya, ini Mas Agus harus dipindah di Selasa. Oh enggak masalah, aku anak Tuhan. Semua hari itu baik. Mereka tuh kadang coba tak lihat katanya hari semua baik. Coba sosok teman-temanku yang itu pada lihat semua. Selasa jam 10 cek kosong, tuh ketawa-tawa semua tuh. Ternyata pas itu tuh tahu-tahu yang HIPMI dulu itu. HIPMI. Himpunan pengusaha muda itu pas di Solo ada 3 mobil turun semua. Pas aku nyanyi tuh banyak yang suka. Langsung ada nyawer. Terus nemui saya, Mas, teman-temanku pengusaha semua. Dia pengen nyanyi. Boleh enggak? Oh boleh. Tapi dia pengen gitar semua. Oh enggak apa-apa silakan. Tak kasih ke gitar. Si nyanyi teman-temannya dia, nggak tahu suaranya gimana, seperti dia tuh bahagia. Orang-orang happy seperti itu. Terus langsung, Mas Iwan Maras, sini Mas. Apa? Itu kotaknya bawa sini. Mas. Tak kasih ke teman-temanku. Teman-temannya kan malu tau Ci. Kasih 100.000, 200.000. Udah pas banyak yang ngasih tuh orang-orang yang lain-lain. Itu langsung kok kayak ngono. Pas tak buka malah 1 juta lebih malah di situ. Tapi kita berbagi itu. Aku berbagi karena jadi kan ada soundman-nya. Sing tak bagi tuh. Sing tak bagi sing teman-temanku sing pro sama aku tak kasih. Ada yang bantu gitar. Sing itu juga yang hari itu kerja juga ya. Seperti sing anu tak kasih. Terus pas di Keranas itu juga kita kedatangan dari mana Tangerang. Di Keranas itu juga sepi juga. Adalah pas itu kebetulan ada rombongan dari Tangerang apa di mana? Wali kotanya Bupati. Wali kotanya Bekasi masalah itu. Tapi istrinya yang datang itu kan ada rombongan juga di situ. Yaitu Bu Wali kotanya malah diambil sagaranya tuh diputar ke anak buahnya dia tuh suruh ngasih semua, suruh seperti ya udah Mas tahu mah dapat berapa tuh 600 aku lupa aku. Di situ ya juga nggak tahu tuh dari mana tuh berkat seperti itu. Bahkan dulu waktu kita kan bergumul dulu punya motor NMAX, kita biasanya kan ya nyicil selama 3 tahun. Bisa Maria? Dalam nama Yesus bisa. Awal mula bisa. Karena jobnya lancar. Okay. Nah di pertengahan itu, itu pergumulannya hebat di situ. Itu pergumulan tanggal segitu tuh pergumulan hebat. Itu motor mukjizat itu. Jadi motornya kurang. Maria, tanggal segini khusus untuk bayar cicilan motor. Motor dapat berapa? Itu 200 Mas. Berapa ratus?
kurang 800. Jam 1 bengi, jam 1 malam. Jam 1 malam, kurang 800.000, besok kudu bayar. Dari mana? Aku kan dulu kan buka angkringan dulu. Lu soal buka angkringan. Nah, di situ nggak ada yang ditantang, Mas. Pokoknya dalam nama Yesus berkat Tuhan ada. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Jam 2 Mas, tutup ya. Pelan-pelan baik kamu bersihin apa dulu. Apa ada motor? Berhenti di rumah. Mas Agus Bento ya? Nggih. Anu Mas, aku mau ngejob Mas Agus, tapi untuk 3 bulan lagi. Oh, 3 bulan lagi. Acara apa? Acara pernikahan Mas. Berapa Mas? Ya segini. Siap Mas, penting dapat Mas Agus dulu. Masih 3 bulan lagi tuh Mas? Ya. Wah, tapi jadi berkata di dia. Ternyata itu. Ternyata masih 3 bulan. Ya udah. Udah Mas ya, mau pulang. Dia udah naik motor. Turun lagi. Mas, saya mau DP. Berapa Mas? Terserah Mas. Saya mau DP 800. Pas. Bener ya? Bener. Pas-pasan ya? Iya, hidup kita pas-pasan. Itu pas seperti butuhnya itu. 800, terus pas dapet 800. Pernah juga kayak gitu. Uang kurang 200.000. 200.000 sing aku dikasih Mas Malia tuh. Oh iya. 200.000. Kurang pira Maria? Kurang 200.000. Di Komselku kan ada Natalan di Tangmangu. Di Sekipan. Aku suruh nyopiri. Waduh. Di jalan kan aku sama Maria tuh. Aku kan di Saminggu. Aku kemarin ngimpi kakakku yang namanya Mas Waluyo itu. Dia ke Solo. Ngasih uang. Ning jalan tuh langsung. Agus. Sini. 200.000 buat mimpi, kamu. Mimpi malamnya mimpi seperti itu, Ci. Aku mimpi dikasih uang Mas. Aku Mas Waluyo 200.000. Tak amini ya. Amin, berkat Tuhan karena kita butuh hari ini aku bilangnya gini, nggak mungkin loh Mas. Ini kan hari Minggu, naik Mas Fal kesini kan pasti hari Minggu. Dan kita ini posisi di Sekipan loh, kita nggak bakalan ketemu. Aku bilang gitu kan. Terus apa sebenarnya aku diyakini aja. Pas kita pulang sore-sore itu, jalan turun ibuku telepon, Gus kamu di mana? Aku masih nyupir Bu. Iki mau Mas Waluyo kesini. Nitip ke uang buat kamu berapa Bu? 200.000. Wah puji Tuhan. Setelah mobil itu tahu semua. Apa Gus? Wah aku kesaksian di situ. Wah teman-teman pada tahu semua. Pernah juga ketika kita ya ampun masalahnya materi. Terus itu kita kurang 350 sih waktu itu. Tinggal besok Mas gimana? Ya wes lah kita jual seadanya. Kita punya laptop yang bekas sudah nggak bisa dipakai, udah mati kan. Dia cari di online itu terima jual beli yang mati bekas, pun. Iya. Kita jual lah itu. Laku 350. Pas lah buat Ternyata itu bukan mungkin ya. Tuhan bilang gini, kamu tuh udah doa. Aku tuh udah denger, aku nanti nyediake wes toh, bukan lewat itu mungkin gitu. Waktu itu uang udah dipegang, panjer ayam ya. Udah tenang gitu. Malam ya dia diajak sama temen nih. Gus ini ada acara gini-gini, kamu kesini bawa gitar, yang ngisi 1, 2 atau 2 lagu gitu. Kesana cuma ngisi 2 lagu Ci. Pulang dikasih amplop isinya 500.000 loh Ci. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu loh. Kita belajar, gue sabar sabar. Aku sudah ngasih kamu, cuma kamu gak sabar gitu. Oh, tapi kan kadang, kan kita kan namanya manusia kan kurang besok, padahal kan tiap bulan tuh pasti ada acara penyertaan Tuhan tuh Tuhan pasti tepat pada waktunya, tapi kakak gitu, tapi tetap secara manusia tetap. Jadi aku ngobrol sama dia gini, Mas kok Tuhan sukanya bercanda ya, maksudnya kayak gini, Tuhan tahu kita butuh lah, kan sama-sama ngasih, kenapa Tuhan nggak ngasih cepet ya Mas ya? Kenapa Tuhan itu sukanya bercanda sampai kita udah mepet detik-detik terakhir Tuhan kasih kan sama-sama mau ngasih, aku bilang gitu. Dia jawab gini, nah nek langsung dikasih kamu nanti gak bersyukur, kamu gak berdoa sama Tuhan. Oh iya gitu. Ya, jadi berdoa mengandalkan Tuhan itu ternyata luar biasa Ci. Luar biasa dan terbukti ya penyertaan Tuhan selalu ada di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itulah Tuhan kasih. Kalau Tuhan janjinya nanti toh tenang gitu, sabar gitu.
Jadi sekarang waktu dulu kita pas pelayanan Pondok Daud sing malam itu kan, sebelum pelayanan kita kan mesti kan bawa list doa itu. Doa tinggu kesehatan, tinggu iki, tinggu keuangan. Ya, sudah ada daftarnya macam-macam doa. Itu semua itu. Enggak, buat kita pribadi. Pribadi. Iya. Oh, jadi pribadi sudah mencatat doa-doa apa yang masih mau diri. Ketika tiap hari doa dulu. Jadi kan kita dulu tiap hari kan dulu kita punya angkringan kan. Selesai tutup angkringan, ayo kita mau ngapain ya? Kita ke Pondok Daud. Kita udah bawa list sendiri gitu loh. Kita doa gini-gini. Itu pelayanan atau hanya jemaat sebagai jemaat? Itu belum pelayanan. Okay. Sampai akhirnya Pak Obaja bilang gini. Waktu itu kan saya dengar, ketika kamu datang sama Tuhan, kamu mengucap syukur loh gitu loh. Tuhan itu sudah tahu loh list kebutuhanmu itu apa. Kalau Tuhan tuh pengennya kamu tuh mengucap syukur, Tuhan pengen dia disembah, dimuliakan, disukakan itu. Sampai akhirnya sampai titik itu, ya wes, ini ditinggal semua. Kita di sana itu cuma nyanyi, mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Jadi walaupun sekarang kita di fase itu, jadi kita sekarang di fase yang udah nggak minta. Datang, gitu sementing kita tuh melayani Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Sing di bawah-bawah itu kan, dia kan mungkin punya pergumulan. Pasti punya pergumulan masing-masing. Itu kan dia mungkin sampai nangis karena pergumulannya dia. Tapi kita sudah di atas tuh, sementing kita tuh menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu, wah, keluar air mata tuh banyak banget tuh, sampai kita terseduh-seduh deh, wah gitu, sampai nggak bisa ditahan itu. Kadang tak lepas nyanyianku, tak suruh jemaat nyanyi. Nanti aku sudah tenang, baru nanti kita nyanyi lagi. Kita turun dari mimbar itu, kita tuh kayak merasakan dari sukacita pelong gitu. Wah, enak banget seperti itu. Jadi datang dengan kesiapan bawa hati kita untuk Tuhan, kita bawa persembahan syukur kita buat Tuhan melalui pujian, melalui apa yang bisa kita sampaikan itu ya. Bukan fase yang minta lagi. Udah berapa tahun agak gitu loh. Selama Pondok Daud ini. Iya. Nggak pernah minta kayak gitu. Sudah nggak pernah minta. Udah terserah Tuhan. Lah ngapain Tuhan sudah Maha tahu. Terserah Tuhan mau pakai kita kemana, Tuhan mau bawa kita kemana, Tuhan mau ngapain kita, wes manut Tuhan mau gimana gitu. Ini adalah satu tingkat level iman yang berbeda ya, dimana kita sudah memiliki kesadaran bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, sehingga saat ini yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah itu aja ya. Jadi luar biasa yang disampaikan Mas Agus, yang disampaikan Mbak Maria ini. Buat saya sendiri ada satu inspirasi, ada satu hal yang menguatkan bahwa itulah yang harus kita lakukan. Dengan iman percaya kita, ya hati kita datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Itu saja sudah cukup. Segala permasalahan kita, segala apa yang kita inginkan Tuhan sudah tahu. Jadi cukup itu saja. Nah, ada cerita apa lagi nih yang bisa dibagikan? Kita dikasih berkat. Rumah. Oh, gimana ini ceritanya? Nah itu. Jadi dulu awalnya kita kan dijanjiin rumah awalnya sama saudara lah gitu. Ketika dia sebelum berpulang dijanjiin rumah. Udah kamu nggak usah mikir rumah, kamu nanti tak kasih rumah di sini, sini buat ibu, kamu sama menjaga ibu dari pihak keluarganya Mas Agus kan. Maksudnya ya udah, wah puji Tuhan kita nggak perlu mikir seperti itu. Sama ini kan kita tinggal masih di rumah keluarganya Mas Agus sambil jaga ibu kan. Ibu kan sudah lumayan sepuh, udah 85 tahun ini. Itu nggak lumayan lagi ya, sudah sepuh ya. Porsinya udah banyak, puji Tuhan masih sehat kan. Puji Tuhan. Nah sampai suatu saat ternyata mungkin Tuhan tidak berkenan kan, maksudnya itu bukan jodohnya kita gitu loh. Maaf aku nggak bisa ngasih kamu, nggak jadi ngasih kamu rumah. Tapi nanti ya kamu tinggal di situ sampai terserah kamu, bilang gitu. Sampai akhirnya kita ya secara manusia yuk gelola Ci, sekarang udah dijanjiin seperti itu ya, ya. Pasti ada kecewa ya. Kita kecewa tapi kita oh ya udahlah nanti Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Ternyata benar. Tuhan ngasih dari apa yang tidak pernah kita pikirkan itu tadi. Kita dikasih rumah di perumahan ya sayang. Ya sebetulnya kan itu kan rumahnya artinya rumah buat ibunya Ibu saya. Arya ini. Dulu kan sempat Mbakku minta tolong Gus sama Maria cari kayak rumah buat aku. Buat masa tua aku. Ibu saya bilang gitu, saya gini. Ya udah. Ibu cari aja, ibu seraknya di mana, nanti kita bantu. Maunya di mana? Gitu toh.
Sampai akhirnya ya udah ibu serap di situ. Karena itu rumah ibu ya udah kan semua dari ibu. Cuma pakai namanya kita, pakai nama saya waktu itu. Saya cuma bilang gini, ya udah enggak apa-apa pakai namaku. Tapi saya cuma minta BI checkingnya bersih ya Bu. Akan bilangnya gitu kan. Maksudnya kan untuk jangka panjangnya kan Ci gitu loh. Disiplin untuk pembayaran. Iya, kan ambil perumahan waktu itu. Terus habis itu kita udah gak gagas rumah itu. Karena Enggak ngurusi rumah mikirnya itu. itu bukan punya aku kok. Aku bilang Iya. satu Tuhan pasti ngasih yang lain. Tapi ternyata gimana ya ceritanya? Itu kan adiknya dia kan habis menikah kan nggak punya rumah dulu. Mau ngontrak mana ya, terus ibu, nek kamu mau nempatin rumahan itu ya nggak apa-apa, cuman kamu sing nyicil per Hitung-hitung bulan, kontrak. kamu hitung-hitung nanti bayar kontrakan di situ. Oh ya Bu, dah ternyata ya dia nyicil juga, tapi nggak semua dicicil juga, kadang udah dibantu ibu kadang gitu. Adikku juga pelayanan di sini juga, dia Kameramen kameramen dulu. kameramen di sini juga. Ini meninggal kemarin. Teman-teman kameramen juga datang kemarin. Habis itu meninggal, terus ibuku ngomong, iki omahe iki piye iki? Aku kalau gimana nih rumahnya ini? Aku kalau suruh nerusin, aku nggak sanggup. Berat gitu Berat ya. tuh. Terserah mau Gimana? diapain. Mau Ini- dijual monggo, ini mau mau dioper dijual, kredit terserah, mau monggo. dikontrak terserah. Yang penting aku udah nggak kuat buat itu Nyicilnya. Iya, nyicilnya, nyicilnya seperti itu. Ya udah, terserah. Tahu-tahu ibu ngasih kunci ke dia. Tak kasih ke kamu. Loh, kok kasih aku tuh Bu? Ya Ki, pakaian rumahnya. Aku nggak bisa. Nek kamu mau jual aja. Kamu nggak kuat ya udah dioper kredit apa di mana. Aku bergumul sama Maria. Gimana Maria? Masih berapa tahun toh? Wah masih 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Berani? Dalam nama Berani? Yesus. Dalam nama Yesus. Nanti Tuhan bekerja lagi. Tiap hari, tiap bulan mesti Tuhan. Mesti tetap bantu kita terus. Ya udah, kita komitmen di situ. Ya udah dari situ. Secara logika Secara kita logika kita nggak tahu dari mana. Ibu juga nggak tahu. Dengan cara apa mungkin adikku harus meninggal dulu terus aku kasih kan nggak mungkin tuh. Itu kan juga Itu di enggak. luar Iya, di luar iya, rencana rencana kita kan. Nah padahal itu ibuku itu karena saking sayangnya sama adiknya ini, jadi apa-apa diaku adiknya. itu rumahnya Iki- adik. Ini rumahnya adikmu. Ini rumahnya adikmu. Ini yang bangun Iki- semua adikmu. Ini bangun semua Ini adikmu. adikmu. Jadi oh gitu. ya udah Bu, ya nggak apa-apa. Malah bagus. Nah waktu itu pas adikku meninggal, ternyata ibuku ngomong, aku sebenarnya ngomong seperti itu bohong. Nanti biar kamu nggak Enggak. kayak Iri. iri gitu loh. Nggak kayak pengen ngehai rumah itu gitu loh. Terus aku ya nggak masalah sama aku. Aku nggak masalah Bu, umur di tangan Tuhan. Aku nggak tahu umur berapa sampai berapa. Masalah rumah tinggal itu Tuhan sudah mengatur. Ya, Tuhan kalau memberikan rumah ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak masalah. Ternyata ya itu jalan Tuhan memberikan aku rumah ya di situ. Ya dengan kita itu loh sementing utamakan Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Kita sempat mau ngambil perumahan sebenarnya sih dulu. Oh, sebenarnya sudah rencana Sudah mau rencana. ambil rumah Sudah. sendiri. Rencana. Sudah, karena Sudah kan mau ketika DP ibu kemarin ngomong kayak kita gini, ibu nggak usah mikir aku. Aku bilang gitu toh. Aku punya suami, kemanapun aku ikut suami kan. Suami tetap tanggung jawab lah. Mungkin saat ini kita belum punya. Sempat beberapa kali kita survei sih. Tapi kok bahasa apa ya? Kok, Tapi nggak ada yang masih cocok. nggak Nggak gitu seret. loh. Sampai akhirnya, kok sih Mas nanti aja. Sampai akhirnya ternyata kan Tuhan punya rencana lain sih. Kita nggak masuk mindsetnya kita gitu loh. Jadi uang yang sebenarnya bisa kita buat DP atau apa, bisa buat renov rumah itu, bisa buat yang lain-lain. iya gitu. Sampai akhirnya begini, omah kuwi nggo kowe ya, Nduk. Rumah itu buat kamu ya. Tapi nanti ketika aku tua, aku ikut kamu ya. Dia cuma bilang gitu. Ya iya, maksudnya kan dari dulu kan waktu adik masih ada pun ibu juga ngomong gitu. Nanti aku ikut kamu ya.
Dia bilang gitu. Dari BHI Mas aku juga gitu Ibu. Gus nanti nak aku tua, aku ya ikut kamu ya. Ya enggak apa-apa. Bayar Ibu berapa itu kemarin? Terus akhirnya ya udah karena Ibu kan selama adik sakit, Ibu kan nggak usaha. Tabungan Ibu dan lain sebagainya kan habis buat selama berapa bulan. Akhirnya apa yang kita punya, yuk hitung-hitung nyoba buat Ibu. Jadi kasarannya ya uang yang seharusnya bisa kita berikan ke orang lain malah bisa jadi berkat buat Ibu sendiri ya, seperti itu. Ya itu tadi kadang rencana Tuhan itu di luar mindsetnya kita gitu. Walaupun kadang apa namanya belum bakalan kita tempati ya, karena saya masih jaga mertua kan gitu. Tapi ya paling enggak ketika nanti kita sudah ada tempat untuk tinggal kita nantinya, yaitu berkat Tuhan juga dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita, dan pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Kita dijanjiin nih mau dikasih, tapi ternyata kan nggak jadi. Secara manusia kecewa, saudara-saudara dia tuntut loh Gus, itu kan wasiat gitu. Dia sebelum meninggal sudah kan kakaknya dia yang mau ngasih itu meninggal kan, itu wasiat loh, itu gini-gini nih. Enggak, kita ikhlas, aku bilang gitu. Ketika kita ikhlas, kita mau tetap terserah Tuhan kasih yang lebih baik di tempat yang lebih luas, yang lebih tenang. Dan ya puji Tuhan itu tadi Ci, berkat Tuhan luar biasa gitu. Sampai setiap bulan puji Tuhan kita masih bisa langsung, masih bisa mampu. Kalau secara manusia ya, kita itu kerjanya nggak tetap loh. Saya dulu kerja kantoran, sampai akhirnya saya keluar mendampingi suami kan. Suami kerjaannya kan cuma ngamen, kalau ngamen kan juga nggak tentu kan. Tapi itu tadi berkat Tuhan tuh ngalir, nggak tahu gimana ceritanya, pas-pasan itu tadi loh sih. Pas kita butuh, pas kita ada, gitu. Tuhan juga pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Kadang gini, Mas, kamu butuh modal enggak? Tak modali. Ada yang bilang gitu. Kamu butuh apa? Bilang aja. Tapi kita kan nggak suka sih kayak gitu tuh. Enggak, terima kasih. Kenapa? Kita nggak mau berhutang budi sama orang. Kita cukup punya Tuhan aja. Gitu. Belajar berjalan bersama Tuhan. Iya. Benar. Dan dulu kan kita dulu itu di gereja kita yang lama, kita kan nggak pelayanan bareng Ci. Saya ngurus apa, dia ngurus apa, beda kan. Sampai saatnya kita pengen ya, yang maksudnya kita bisa pelayanan bareng, berdua gitu loh. Kan vibes-nya pasti beda ya ketika kita pelayan dengan pasangan di dalam satu bidang. Sampai akhirnya Tuhan itu mempertemukan kami di Pondok Daud itu. Sebenarnya dulu saya nggak ikut pelayanan Pondok Daud dulu Ci. Saya cuma di bawah. Kasarannya saya tuh deprok di bawah. Saya doa ikut di jadi bawah. jemaat aja. Iya, saya cuma jadi jemaat aja. Dia yang pelayanan. Sampai akhirnya habis pandemi kan nggak, kalau bisa kan satu tim, nggak satu orang. Akhirnya ya itu awal-awal dipertemukan dengan orang-orang, tapi akhirnya kita bagi tugas, kita pisah tim. Terus dia dulu tugasnya hampir tiap hari. Sampai masih ada banjelan ya. Kadang banjelin, harus gantiin orang lain. Gantiin orang juga gitu. Sampai akhirnya saya diajak dia untuk gabung ke pelayanan. Tak suruh doa dia. Padahal gak ada basic berdoa Ci. Ya itu puji Tuhan, ketika kita mau, Tuhan itu yang mampukan loh. Yes, karena sejatinya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, itu semuanya adalah pendoa. Iya. Karena kita selalu berdoa. Iya. Itu yang kita pakai untuk alat komunikasi kita sama Tuhan. Tapi beda loh Ci. Ketika kita berdoa secara pribadi ya, sama ketika kita berdoa di Pondok Daud, itu beda loh. Ketika kita jadi jemaat, kita berdoa di bawah. Itu kan kita berdoa buat, ya kalau bisa dibilang kita egois. Kita berdoa buat diri kita sendiri kan waktu itu. Kalau pas kita berdoa di bawah, saya sendirilah, saya egois. Tuhan aku berdoa buat kehidupan kami. Tapi ketika kita udah di atas, itu kan kita nggak bisa egois sih. Ya. Ada pokok-pokok doa yang saya doakan. Iya. Betul. Dan itu kan bukan bukan lagi mendoakan diri sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk jemaat, untuk setiap orang yang mengikuti Pondok Daud. Iya. Dan lucunya, walaupun saya mungkin dari awalnya kita dari gereja yang beda denominasi ya, jadi kan jelek lah beda jauh lah dari liturgi yang gereja kami yang lama dengan yang di KA ini. Kita juga perlu penyesuaian ketika
gini loh, aku dulu di gereja yang lama aja aku nggak berani untuk berdoa seperti itu. Ketika aku ambil komitmen, ya udah aku bantu suami buat pelayanan, kita pelayanan bareng. Aku beranilah dalam nama Yesus lah gitu. Ketika itu yang jadi penguatan buat saya. Jemaat itu bilang gini, terima kasih ya Mbak, doanya memberkati. Sampai ada sing pas keluar, Mbak minta tolong saya dibantu doa ya, ada masalah ini. Sebantu saya ya Bu, saya kan semampu saya ya Bu, saya bilang. Semampu saya bantu dalam doa. Itu nggak sekali 2 kali, Ci. Yang pertama itu ketika anaknya pergi dari rumah. Saya minta tolong didoakan ya Mbak, ya mari kita berdoa sama-sama gitu. Selang berapa lama, Mbak, puji Tuhan anak saya pulang gini-gini. Wah, rasanya tuh ya ampun Tuhan terima kasih. Aku gitu. Tuhan sudah pakai saya jadi berkat buat ibu ini. Yang kedua, ada ibu-ibu yang terlilit dengan apa namanya? Kayak investasi bodong atau apa gitu. Dia terlilit utang yang luar biasa, dia pergumulan mau jual rumah. Rumahnya itu enggak laku-laku. Minta tolong sama saya. Ya udah yuk kita berdoa bareng-bareng ya Bu. Aku berdoa bareng-bareng. Setelah beberapa bulan, terus dia bilang, Mbak puji Tuhan rumah saya enggak jadi dijual. Loh lah terus gimana Bu? Puji Tuhan anak saya yang di luar kota itu dapat berkat Mbak. Saya bisa melunasi utang-utang saya tanpa saya harus menjual rumah. Nah mungkin ini jawaban Tuhan ketika Tuhan itu buat rumah saya gak laku. Dia bilang gitu. Terima kasih ya Mbak pelayanannya doanya. Waktu saya lihat Mbaknya doa di pondok doa itu saya sempat bilang gini loh. Gimana Bu? Maaf ya Mbak ya, iya gak apa-apa. Ih Mbak itu anaknya kecil apa bisa doa ya? Bilang gitu. Ibunya bilang gitu. Tapi ternyata ya puji Tuhan pakai Mbak buat apa namanya memberkati kami lah. Sebetulnya jadi penguatan buat saya ketika kita yang bukan siapa-siapa, tapi ketika kita mau all in lah sama Tuhan. Ini loh Tuhan, aku nggak punya apa-apa, punya aku ya ini. Terserah Tuhan mau pakai aku seperti apa. Ternyata Tuhan yang berkarya. Secara manusia kan kita apa toh Ci gitu loh. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan mereka. Cuma kadang yang bilang gini saya sama suami, Tuhan kok gini ya Mas ya, saya doain orang ada jawabannya, tapi kok kita doa nggak ada jawabannya ya kan gitu toh. Kita cuma pergumulan buat ngomongan aja, Tuhan nggak kasih loh ya. Padahal aku doain mereka kok Tuhan langsung jawab ya kan gitu. Tapi ya itu tadi. Sekarang di fase yang bersyukur. Berarti Tuhan belum kita kasih momongan. Mungkin buat kita benar-benar pelayanan dulu, fokus pelayan berdua. Ketika kita punya baby kecil kan, mungkin gak bisa fokus buat pelayanan. Kita mikirnya seperti itu. Jadi segala sesuatu diambil positif thinkingnya aja gitu Mbak. Ya itu. Yang terakhir, Mas Agus, Mbak Maria, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini. Apa ya? Kalau saya sih dari apa yang saya alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin ketika kita merasa kok apa yang kita doakan selama ini tuh sia-sia, gak ada yang sia-sia. Amin. Di dalam Tuhan. Jawaban Tuhan itu 3, iya, tidak. Aku punya rencana yang lebih indah buat kamu, atau tunggu, karena waktuku yang terbaik buat kamu. Jadi sekarang di fase kita bukan kehendak kita yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti tidak akan menutup mata. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang dikasihnya lah. Seorang Bapa di dunia aja sayang sama anaknya sampai segitunya. Apalagi Bapa kita di surga. Amin. Ya, jadi apapun keadaan kita sekarang ini, tetap bersyukur walaupun dunia gelap apapun, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka kehidupan kita pasti bisa memancarkan terang. Amin. Dari Mas Agus? Tuhan itu senang dipuji, dipermuliakan, ditinggikan, dipuja, dipuji. Itu aja. Kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, mintakan hati Tuhan. Kita mengucap syukur, itu aja. Itu kalau dilakukan setiap hari dengan tulus, dengan kita takut akan Tuhan, dekat merekat dengan erat. Kita punya masalah, lebih dekat lagi. Kita masalah, lebih dekat lagi. Berkat Tuhan pasti melimpah di situ. Amin.
Mungkin ada satu pujian yang Mas Agus bisa nyanyikan buat kita semua, biar kita semua dengerin suaranya Mas Agus Bento. Ada sing tuh. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, amin. Dan benar-benar suaranya kayak Mas Iwan Fals ya. Puji Tuhan, berkat dari Tuhan. Well, oke. Nah, bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, permasalahan, apapun permasalahanmu, mungkin di keuangan, mungkin di kesehatan, mungkin di keluarga, dan mungkin engkau yang rindu memiliki rumah, engkau yang rindu memiliki momongan, tetap percaya, tetap datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tetap datang ke rumah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Datang ke Pondok Daud, nyatakan ucapan syukurmu. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah dan mujizat yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dalam dunia yang penuh ketakutan dan ketidakpastian, satu-satunya tempat yang paling indah adalah di hadirat-Nya. Mari nikmatilah lebih dalam di hadirat-Nya dan temukan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan baru di Pondok Daud Keluarga Allah, baik secara onsite di ruang Yordan Keluarga Allah Widuran, mulai jam 5 pagi hingga jam 10 malam, maupun secara online di channel YouTube Pondok Daud Keluarga Allah setiap hari 24 jam.